Jadi kita akan masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Siap, Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Amin. Kita doa ya Thomas. Betul, Pak Daud. Supaya resesi ini bisa teratasi dan bisa terkendali. Siap, saya percaya Tuhan pakai putra-putri Indonesia yang di istana, yang di pemerintah untuk bisa menstabilkan keadaan yang sedang terjadi, Pak Daud ya. Ya. Jadi kita akan masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Siap, Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Dan nanti dalam waktu dekat emas tembus 2 juta. 1 gramnya ya. Dan pada waktu emas tembus 2 juta itu tanda inflasi dimulai naik terus. Wah. Yes. Tetapi daya beli masyarakat turun. Ya. Terjadilah deflasi inflasi bertemu. Wah, jadi di saat itulah terjadi deflasi dan inflasi bertemu. Berarti penurunan mata uang Pak Daud ya. Terjadilah namanya anomali. Anomali. Wah, disitulah masyarakat harus punya iman yang kuat seperti zamannya Ishak ya untuk kelaparan Pak Daud ya. Nah, untuk mengatasi itu harus ada ketahanan pangan. Oh ya, jadi harus ada ketahanan pangan di mana pangan kita kan punya sumber daya alam yang sangat bagus Pak Daud ya, bisa diperdayakan. Jadi ini bisa teratasi bila ketahanan pangan. Siap. Jadi per kabupaten-kabupaten, ya, per kota memaksimalkan kebutuhan dasar apa yang ada untuk di daerah masing-masing untuk dikembangkan. Amin. Contohnya kalau itu ikan, fokuskan peternakan perikanan. Ya. Kalau itu tempat daerah perkebunan, fokuskan perkebunan. Jadi memaksimalkan potensi daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga resesi ekonomi bisa teratasi. Amin. Dan saat ini militer, tentara, pasti saya doa supaya memfokuskan ketahanan pangan untuk ketahanan nasional. Amin. Nah, kedua, kita semua yang ada di Indonesia harus mulai semua fokuskan ketahanan pangan. Amin. Karena itu satu-satunya jalan untuk mengatasi resesi ekonomi. Amin. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Penting perut dulu. Perut terisi supaya masyarakat bisa tenang Pak Daud ya. Dan ada jaminan bahwa ya sekalipun susah tapi jangan sampai makan pun kosong Pak Daud ya. Gimana saya bikin analisa? Luar biasa Pak Daud. Analisa dari pandangan Pak Daud sangat memberkati, menambah pengetahuan umum. Ini kuliah umum Pak Daud ya. Penting ketahanan apa? Pangan. Kita harus kembali ke negara agraris Thomas. Betul. Berarti kan Indonesia menang sumber daya alam Pak. Ada ikan, laut, hasil darat, hasil laut kan sangat bagus Pak Daud. Ingat Bapak Presiden Soeharto, Presiden kedua Indonesia,
apa yang dilandaskan dasar dia untuk membangun Indonesia Ya. itu ada benarnya dan ada baiknya, Amin. yaitu fokuskan ketahanan pangan. Ya. Makanya dulu sampai ada namanya ABRI masuk desa. ABRI masuk desa, Pak Daud ya. Jadi sudah waktunya itu digalakkan semua. Yes. Untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan. Karena yang struktur komando yang sistematik satu jalur itu militer. Ya. Jadi lahan-lahan yang terbengkalai, lahan-lahan negara, nah disitulah dimaksimalkan untuk dikembangkan. Yes, Pak Daud. Lahan-lahan yang kosong. Yes, Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Jadi Pak Presiden Pak Harto kan disebut Bapak Pembangunan. Ya. Nah, dia memberikan dasar itu tepat Thomas. Betul. Karena kita harus kembali ke agraris. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat memberkati sekali Pak Daud. Karena industri kita berat Thomas. Betul. Kalah sama Cina. Kalah sama Cina Pak Daud ya. Tetapi kita bisa menang dengan ketahanan pangan, sumber daya alam, yaitu apa? Agraris. Agraris. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Apa yang perlu ditanyakan lagi Thomas? Sangat memberkati. Jadi Pak Daud kita harus memberikan pengetahuan pada jemaat untuk bertahan dan bergerak dan hidup apa adanya, tidak perlu hedonisme, apa yang nggak perlu nggak usah dikejar terlalu sekali, ya kan Pak Daud? Iya. Oke Thomas. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama dengan Feby dari Bandung, silakan. Ya, Ibu Feby, silakan Ibu Feby. Ya. Mau tanya apa Bu Feby? Ibu saya dari bulan jatuh sakit, udah susah berulang kali itu katanya lambung, kita obat. Kita doa Ibu. Ya, untuk Ibu. Iya, mari mana ibunya mana? Ya, kita doa Thomas. Ya Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan, Yesus sembuhkan, pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Thomas. Lanjut yang kedua, David Purwokerto nih ya. Bahasanya ngapak-ngapak nih, kepriben apa pakai nangkai gitu ya. Ya Pak David silakan. Selamat malam Mas Thomas, selamat malam Mas Daud. Yang bertanya apa? Ya. Ini saya mau tanya dua hal. Tapi yang pertama saya minta didoakan Pastor Daud. Ini Kedua? saya kan, ya. Ini kan saya ada usaha apotek, tapi sudah setahun belakangan ini apotek saya sepi, Pastor Daud. Oke, yang kedua apa lagi? Yang kedua ini saya mau tanya alamatnya Pastor Daud itu yang di Solo di mana ya Pak? Oh, nanti aja nanti ya. Oh ya. Kita doa dulu ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan,
pulihkan Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Lanjut yang ketiga, Caroline, Ya, Singapura. halo. Ya, saya. Ya, halo Bu Kedengeran Caroline, nggak? silakan. Halo. Ya, Shalom. mau tanya apa Ibu Caroline? Iya, saya mau tanya apa ada kutuk keturunan atau ada sumpah yang terikat di keluarga saya. Ini sudah tidak Saya ada Bu, dan- udah bebas. Oh, bagus. Terima Kita doa kasih. ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dia yang jahat, bebaskan kegelapan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Terima kasih. Yang keempat, Hutan Tweni, Lampung. Ya, malam Pak Daud. Ya, mau tanya apa Ibu? Saya mau minta didoakan untuk anak saya Yuliana Primawati. Dia ada di Zoom juga. Bulan Februari tanggal 3, Pastor Daud mendoakan dia untuk hamil. Bulan 3 langsung hamil. Sekarang saya minta tolong Pastor Daud doakan lagi untuk kelancarannya bayi ini Oke, sehat kita doain. sampai lahir. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja berkati janin dan bayinya Tuhan, supaya lahir dengan selamat, bebas dari kutuk maut, kutuk kematian, dan kutuk kegagalan, kecelakaan. Dengan kelawatanmu Tuhan, berkati bayi ini Tuhan, supaya lahir dengan selamat, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Lanjut teman. Yang kelima, Bapak Ari Edwin, silakan dari Papua. Wah, Papua ini sudah jam 10 ya. Shalom Pak Daud. Iya Pak. Mau doa minta untuk Bapak. Kita doa ya. Pertama, Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Berkati Tuhan, lawat Tuhan, kerajaan dan menjadi di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke teman. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya.
tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4 mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus.
Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini, diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yesus.